Kondisi fisik Ardan di klinik lembaga pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi ditangani oleh peralatan medis yang seadanya di sana. Pihak lapas akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan penangguhan penahanan demi alasan kemanusiaan, agar Ardan bisa dirawat di luar atau dipulangkan ke keluarganya. Petugas lapas mengantarkan Ardan menggunakan mobil ambulans menuju kampung halamannya, tempat di mana ia dahulu pernah menjadi penguasa yang angkuh sepanjang perjalanan. Ardan hanya bisa terbaring lemas, menatap langit-langit ambulan, mendengarkan sirina yang melolong seolah menyanyikan lagu kematian untuknya. Ketika ambulans tiba di kampung halaman Ardan, kendaraan itu tidak berhenti di rumah lamanya, karena rumah itu kini sudah dihuni oleh keluarga lain yang membelinya. Sopir ambulans terpaksa bertanya kepada beberapa warga sekitar mengenai keberadaan Aminah, ibu kandung dari pemuda yang sedang sekarat tersebut. Warga yang melihat kedatangan ambulans mulai berkerumun, berbisik-bisik saat mengetahui bahwa orang di dalam ambulans itu adalah Ardan, si anak durhaka. Setelah mendapat petunjuk, ambulans itu bergerak menuju sebuah gubuk petak kecil di pinggiran sawah tempat Aminah menumpang hidup. Ardan diturunkan dari ambulans oleh petugas. Tubuhnya yang kurus kering digotong menggunakan tandu medis karena kedua kakinya sudah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Ia diletakkan di atas sebuah kasur lantai yang tipis dan berbau apek di dalam gubuk kontrakan ibunya yang sangat sempit. Aminah yang baru saja pulang dari mengumpulkan barang bekas tertegun di ambang pintu gubuknya. Melihat kerumunan orang dan beberapa petugas berseragam, begitu matanya menangkap sosok pemuda yang terbaring lemah di atas kasurnya. Handuk kecil yang dipegang Aminah langsung jatuh ke lantai tanah. "Ardan, ini kamu nak?" tanya Aminah dengan suara yang bergetar hebat. Air matanya langsung tumpah melihat kondisi anak tunggalnya yang sudah seperti mayat hidup. Ardan menoleh dengan sangat lambat. Matanya yang cekung menatap wajah ibunya yang kini terlihat jauh lebih tua dan kurus dibandingkan saat terakhir ia mengusirnya. "Ibu, tolong Ardan, Bu." Dada Ardan sakit sekali. Rintih Ardan dengan suara yang sangat pelan dan putus-putus. Meskipun hatinya telah dirobek dan dihancurkan berkali-kali oleh kelakuan Ardan, naluri seorang ibu tidak bisa berbohong melihat darah dagingnya sekarat. Aminah langsung bersimpuh di samping kasur Ardan, memeluk kepala anaknya dan menangis sejadi-jadinya, meratapi takdir malang yang menimpa mereka. Petugas lapas memberikan beberapa lembar dokumen dan sisa obat Ardan kepada Aminah, lalu berpamitan pergi meninggalkan gubuk sempit tersebut. Kini, tinggallah Aminah sendirian bersama anak durhakanya di dalam gubuk yang hanya diterangi oleh sebatang lilin kecil yang mulai meleleh. Ardan merasakan penyesalan yang luar biasa saat melihat ibunya tetap memperlakukannya dengan lembut. Meskipun ia telah berbuat sangat kejam di masa lalu, ia ingin bersujud di kaki ibunya, namun tubuhnya terasa sangat kaku dan berat, seolah dikunci oleh kekuatan kasat mata yang tidak mengizinkannya bergerak. "Maafkan Ardan, Bu. Ardan salah. Ardan anak durhaka," ucap Ardan sambil menangis. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang tinggal kulit membungkus tulang. Aminah mengusap kepala Ardan dengan tangan yang gemetar, mencoba memberikan ketenangan pada anaknya yang terus-menerus merintih kesakitan. Sepanjang malam, namun di dalam lubuk hati Aminah yang paling dalam, ada rasa trauma dan luka yang terlalu besar yang belum bisa sepenuhnya sembuh begitu saja. Malam itu, gubuk sempit di pinggiran sawah menjadi saksi kepulangan seorang anak pembangkang yang dipaksa menyerah oleh takdir buruknya sendiri. Di luar gubuk angin malam berembus sangat kencang, menggoyang dinding-dinding papan yang rapuh, seolah memberi tanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang.